Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rafinia dengan NIM F1D000023, program studi biologi kelas A tahun 2020 Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktik sederhana Pisces dengan percobaan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sederhana kali ini yaitu yang pertama ada styrofoam sebagai pengganti bak bedah. Selanjutnya ada gunting, lalu pinset, pisau cutter, dan sarung tangan. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada tisu, kemudian alkohol 70% yang digunakan untuk membius ikan, lalu ada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Saya akan menyebutkan bagian morfologi dari ikan nila atau Oreochromis niloticus. Morfologi dari ikan nila atau Oreochromis niloticus yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama caput atau kepala, yang kedua badan atau truncus, dan yang ketiga kaudal atau ekor. Bagian caput sendiri terdiri dari oral atau mulut di bagian depan. Selanjutnya ada prima oris atau celah mulut. Ini celah mulut. Lalu yang ketiga ada cekung hidung. Dan lalu yang keempat ada organon visus atau bagian mata. Ini bagian mata. Dan yang kelima ada operculum atau penutup insang. Operculum terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada operculare atau tutup insang yang paling besar. Ini operculare. Kemudian ada preoperculare atau tutup insang yang lebih kecil di depannya. Ini operculare atau tutup insang yang lebih kecil. Kemudian di bagian bawah terdapat radii branchostegi atau bagian insang di bagian bawah. Lalu bagian truncus atau bagian badan pada Oreochromis niloticus. Pada bagian truncus atau badan ikan terdapat sisik atau scale. Lalu ada sirip. Sirip sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasang. Sirip tunggal yang pertama yaitu sirip punggung atau dorsal fin. Ini pada bagian depan dorsal fin dan pada bagian belakang soft dorsal fin. Selanjutnya
analfin atau sirip bubur. Ini sirip bubur terdapat dekat dengan bagian bubur ikan nila atau Oreochromis niloticus. Lalu ada caudal fin, sirip ekor, kemudian ada sirip berpasangan. Sirip berpasangan terbagi lagi menjadi dua, yaitu sirip dada atau disebut juga dengan pectoral fin. Di sini ada dua sirip dada, kanan dan kiri. Lalu ada sirip perut. Ini juga ada dua sirip perut atau disebut dengan ventral fin. Yaitu selanjutnya bagian terakhir. Bagian terakhir ini adalah bagian ekor atau caudal fin atau caudal. Terdapat sirip pada caudal, yaitu disebut juga dengan caudal fin. Pada ikan Oreochromis niloticus ini memiliki tipe ekor homocercal. Seperti ini penampakannya, tipe ekor pada Oreochromis niloticus tipe homocercal. Ini adalah penampakan dari anatomi ikan nila atau Oreochromis niloticus yang berhasil saya bedah, dan ini bagian lemak yang berhasil saya pisahkan. Kemudian bagian-bagian anatomi pada ikan nila atau Oreochromis niloticus, yaitu yang pertama ada heper atau hati. Ini heper atau hati pada Oreochromis niloticus. Selanjutnya ada jantung atau core pada ikan nila. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu di sini berwarna hitam pekat. Kemudian ada gelembung renang. Ini ada gelembung renang. Gelembung renang ini berfungsi untuk mengatur kedalaman ikan saat berenang. Dan ada usus atau intestinum. Intestinum di sini terbagi menjadi dua, yaitu usus besar yang disebut intestinum graecum dan usus halus yang disebut intestinum tenus. Dan di sini ada kelenjar kelamin atau gomad. Sistem pencernaan dari Oreochromis niloticus yaitu terdiri dari rema oris atau celah mulut. Kemudian makanan akan masuk ke dalam faring, di mana faring itu berada di dalam insang. Selanjutnya masuk ke esofagus, berada di bawah faring. Selanjutnya masuk ke organ lambung. Ini lambung. Lalu ke intestinum vena atau usus alus. Ketika makanan di usus halus, sari-sari makanan akan diserap kembali ke badan ikan, dan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan akan diteruskan ke usus besar atau intestinum graecum. Lalu di intestinum
sekresum diteruskan ke anus yang akan dikeluarkan sebagai kotoran. Sistem respirasi atau pernapasan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Pada ikan, bernapas menggunakan insang. Di dalam insang terdapat kapiler pembuluh darah. Kapiler pembuluh darah dari ikan inilah yang akan menyerap oksigen yang ada di dalam air, sehingga oksigen tersebut bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Berikutlah morfologi dan anatomi dari hewan Oreochromis niloticus atau ikan nila yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Arsitayu dengan MPM F1D0 2006. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembedahan dari kelas apes, yaitu pada burung pipit. Berikut videonya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan saat percobaan pembedahan pada burung pipit. Pertama yang dilakukan adalah pembiusan pada burung agar pada saat pembedahan dia tidak bergerak. Setelah dibius, burung tersebut akan pingsan, dan setelah itu lemparkan burung pada styrofoam dan diberi jarum pentul agar tidak bergerak pada saat melakukan pembedahan. Selanjutnya, bersihkan bulu burung dengan gunting sampai kulit burung terlihat. Selanjutnya, sayat kulit burung dengan cutter atau pisahkan PMS-nya sampai bersih. Setelah itu, sayat kulit burung secara horizontal dan juga sayat bagian rongga dada hingga rongga perut supaya terlihat organ bagian dalamnya. Ini penyayatan pada rongga perut hingga rongga dada untuk melihat bagian organ dalamnya. Inilah bagian-bagian organ yang terdapat pada burung pipit yang terlihat. Ini organ bagian dalam dari burung yang sudah nampak. Misalnya yang dapat kita lihat adanya trakea, jantung, hati, usus, dan di dekat usus ada ampelanya. Setelah itu ada anus. Pada bagian jantung itu masih sedikit ada dekat jantung di dalamnya.
Untuk jenis kelamin burungnya yaitu adalah betina, karena tidak terdapat adanya testis dan juga hanya terdapat ovarium. Inilah hasil dari percobaan dan bagian-bagian organ dalam yang dapat kita lihat dari burung pipit atau keluarga apes. Jadi itulah hasil dari anatomi burung pipit dari apes. Mungkin gambar atau hasil dari videonya kurang baik atau tidak jelas. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Cantika dengan NPM F1D0226. Saya akan menjelaskan anatomi pada kelas amfibi, yaitu contohnya pada hewan katak atau rana SP yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan anatomi kelas amfibi atau rana SP dan disebut juga katak. Katak adalah salah satu anggota kelas amfibian dan pertimbangannya itu pemilihan katak untuk mewakili kelas amfibi. Selain mudah didapatkan, juga memiliki ukuran yang lebih besar dan sudah banyak diamati. Berikut videonya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sederhana kali ini yaitu praktikum tentang morfologi dan anatomi pada hewan amfibi, yaitu katak atau rana SP. Yang pertama yang digunakan yaitu styrofoam untuk pengganti bak bedah. Yang kedua digunakan gunting. Kemudian digunakan jarum. Untuk ini untuk menahan, membantu agar memudahkan saat pembedahan. Kemudian digunakan pinset dan sarung tangan. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah tisu dan alkohol. Alkohol berfungsi untuk membius supaya katak atau rana SP menjadi kemisan untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembedahan pada saat mengamati anatomi rana SP atau katak tersebut. Kemudian tisu ini digunakan untuk membantu dalam pembiusan. Kemudian menggunakan katak atau rana SP. Pada morfologi, katak atau rana SP ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, caput atau kepala. Yang kedua, trunkus atau badan. Yang ketiga, extremitas atau anggota badan. Caput atau kepala dibagi lagi menjadi prima oris atau celah mulut, kemudian organel visus atau mata. Pada bagian posterior organel visus terdapat membran tintani atau gendang telinga. Kemudian nares anterior lubang hidung. Pada trunkus atau badan terbagi lagi menjadi termal atau kulit yang selalu basah berwarna hijau dengan corak kecoklatan, dan juga terdapat dorsolateral dulmaplikan atau lipatan kulit. Kemudian anus. Yang ketiga, extremitas atau anggota badan dibagi menjadi 2, anterior bagian atas dan posterior bagian bawah. Bagian tangan atas dan tangan bawah. Pada anterior di tangan atas dibagi menjadi gigi jari yang berjumlah 4. Kemudian terdapat branchium lengan atas. Kemudian antebasium lengan bawah. Yang kedua, pada posterior tangan bawah terdapat gigi jari berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian celah jari terdapat selaput renang. Kemudian paha atau femur, ada tungkai kaki,
atau face, krus betis, paha, krus betis, betis. Berikut penampakan anatomi dari rana SP atau katak. Yang pertama jantung, yang kemudian jantung atau ser, kemudian hati atau hepar, paru-paru, pulmonum, sepasang kanan dan kiri. Selanjutnya kantung empedu atau vesicavea, kemudian ren, ginjal, kemudian selanjutnya binary bladder atau kantung kemih, lambung atau ventriculus, kemudian usus besar, intestinum tesum, usus besar, kemudian usus halus, intestinum tenus, selanjutnya solanum oris atau rongga mulut, rahang atas maksila, rahang bawah mandibula. Pada spesies katak ada yang terdapat gigi yang disebut dentes maksila, tetapi pada katak rana atau rana SP yang saya gunakan ini tidak terdapat gigi. Neres atau interus atau lubang hidung bagian dalam, kemudian lubang hidung bagian dalam atau neres interius yang ini. Kemudian lidah katak yang ini. Sistem pencernaan pada rana SP atau katak dimulai dari 5 oris atau celah mulut. Kemudian makanan akan masuk ke dalam rongga mulut atau sapum oris. Lalu makanan akan melewati faring dan juga esophagus dan masuk ke dalam lambung atau ventriculus. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenus. Pada
usus halus, sari-sari makanan akan diserap kembali. Lalu makanan yang tidak lagi digunakan akan masuk ke dalam suspens filum atau usus besar. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam rektum dan akan masuk lagi ke dalam kloaka, lalu menuju ke anus. Pada sistem respirasi atau pernapasan pada ranah SP atau katak ini dimulai pada tahap berudu. Saat berudu, alat pernapasan yang digunakan yaitu insang. Setelah berudu menjadi katak, alat pernapasan yang digunakan ada 3, yaitu kulit, paru-paru, dan mulut. Tetapi alat pernapasan pertama yang digunakan yaitu paru-paru dan juga kulit. Sistem genitalia katak jantan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, testis sebagai tempat penghasil sel sperma. Yang kedua, ductus urospermaticus atau ureter. Yang ketiga, vesika seminalis. 4, corpus adiposum atau badan lemak. Ya, perbedaan pada katak jantan dan katak betina biasanya terletak pada bentuknya. Biasanya katak jantan itu lebih kecil ukurannya dibandingkan katak betina. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadina dengan NPM F1D020022. Pada praktikum anatomi hewan kali ini, saya akan menjelaskan sistem organ pada kadal kebun atau Eutropis multifasciata. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, pertama alat. 1. Silet dan 2. Peniti. Dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu kadal atau Eutropis multifasciata. Pertama, terlihat di sini terdapat esofagus dan trakea. Esofagus pada reptil disusun oleh sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Fungsi esofagus sendiri untuk menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Selanjutnya, di samping terlihat trakea. Trakea pada hewan reptil memanjang. Bentuknya yang panjang memungkinkan saat sedang memangsa maka trakea akan menonjol. Fungsinya supaya mangsa yang akan ditelan tidak menyebabkan sesak napas, dan bronkus adalah cabang dari trakea. Terlihat di bawah trakea ada jantung. Organ jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, kanan, bilik kiri, dan kanan. Dari jantung keluar 2 buah aorta, yaitu aorta kanan dan aorta kiri. Aorta kanan keluar dari bilik kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan aorta kiri keluar dari perbatasan bilik kiri dan kanan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya terdapat organ hati atau limfe. Fungsi hati menghasilkan empedu dan membantu proses metabolisme lemak, produksi asam urat, dan faktor koagulasi. Selanjutnya terlihat usus halus dan perut. Pada perut dan usus halus masing-masing untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lalu, dalam sistem reproduksi kadal betina terdapat organ penyusun seperti ovari,
Selanjutnya percobaan kadal jantan, yaitu Mabuya multifasciata. Terlihat di sini terdapat organ jantung yang berbentuk bulat memanjang yang berwarna merah kehitaman. Jantung yang terdiri dari 2 serambi atrium dan 2 bilik kiri ventricle. Selain itu juga memiliki aorta kiri dan kanan. Di bawah jantung terdapat organ paru-paru yang berbentuk memanjang serta berwarna putih kemerahan. Paru-paru reptil sendiri berkembang biak lebih baik daripada amfibi, yang digunakan untuk pertukaran udara saat menghirup udara, kemudian dimasukkan ke paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh dengan cara mengembangkan rusuk dadanya. Selanjutnya terdapat organ hati yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Di bawah organ hati terdapat ginjal, yaitu organ ekresi yang memiliki 2 ginjal kecil metaneporus yang menghasilkan urin yang berakhir di kloaka. Selanjutnya terdapat sistem pencernaan, yaitu lambung, usus, dan kloaka, di mana dari mulut makanan akan diteruskan ke esophagus, ventriculus atau lambung, intestinum yang terdiri dari usus halus dan tebal. Di dalam intestinum, makanan dicerna secara kimiawi dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Terakhir yaitu lubang pelepasan. Pada lubang pelepasan terdiri dari lamina praecloacalis, apertura cloacalis, dan hemipenis. Lamina praecloacalis yang terdapat di nomor 1 dan apertura cloacalis yang terdapat di nomor 2. Sedangkan yang di nomor 3 itu hemipenis yang merupakan organ berongga berbentuk silinder atau truncus dan masing-masing memiliki lubang untuk ereksi yang terletak di pangkal ekor atau kaudal dari kloaka. Pada saat diereksikan dengan dimasukkan air menggunakan syringe, hemipenis akan keluar.